Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang evaluasi perpustakaan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam proses berjalannya suatu lembaga, dalam proses berjalannya suatu organisasi, evaluasi menjadi tahap akhir yang penting untuk dilakukan. Nantinya hasil evaluasi ini dijadikan sebagai bahan masukan, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait perencanaan kegiatan. Nah, dalam dunia perpustakaan begitu juga dalam dunia perpustakaan, evaluasi juga harus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga agar pelayanan yang diberikan, fasilitas yang disediakan, koleksi yang tersedia dan lain sebagainya sesuai dan bisa dimanfaatkan dengan secara optimal. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian bidang-bidang apa saja yang bisa dievaluasi dalam dunia perpustakaan? Ada banyak sekali. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa dievaluasi dalam bidang perpustakaan. Namun setidaknya ada 4 hal. Setidaknya ada 4 bidang. Yang pertama adalah bidang koleksi, bidang pengolahan atau layanan teknis, bidang pelayanan atau layanan publik, dan bidang perawatan bahan perpustakaan. Masing-masing bidang ini memiliki karakteristik evaluasi yang berbeda, memiliki sub-sub bidang yang berbeda untuk dikaji, untuk dievaluasi. Terkait koleksi ini nanti akan berkaitan dengan bahan pustaka yang dimanfaatkan oleh pemustaka. Terkait dengan misalnya buku-buku yang tersedia dan lain sebagainya. Kemudian terkait pengolahan atau layanan teknis ini nanti akan berkaitan dengan proses penyiapan buku yang ada di perpustakaan, proses penyiapan koleksi yang ada di perpustakaan. Terkait pelayanan, ini biasanya dia nanti akan terkait dengan layanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka. Kemudian terkait perawatan bahan perpustakaan, ini berkaitan dengan bagaimana SDM perpustakaan itu menjaga agar koleksi yang ada di perpustakaan tetap bisa dimanfaatkan dan tetap dalam kondisi yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu masing-masing bidang tadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait evaluasi koleksi. Bidang-bidang apa saja masalah koleksi yang harus dievaluasi? Yang pertama adalah terkait implementasi kebijakan. Dalam perpustakaan itu perlu yang namanya kebijakan pengembangan koleksi atau kebijakan koleksi. Nah, perlu dievaluasi apakah sudah ada kebijakannya atau belum. Kalau belum berarti perlu disusun, misalnya seperti itu. Kalau misalnya sudah ada, apakah hal-hal yang tertuang dalam kebijakan koleksi tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Mana saja yang sudah dilaksanakan, mana yang belum dilaksanakan. Nah, proses evaluasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait jumlah koleksi, terkait ketersediaan koleksi, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah pemustaka yang dilayani. Misalnya koleksinya itu, kalau misalnya targetnya adalah 1 eksemplar per pemustaka, berarti kalau kalau pemustakanya ada 1000, berarti minimal harus ada 1000 koleksi, 1000 eksemplar koleksi, kira-kira seperti itu. Kemudian terkait jenisnya, apakah misalnya di perpustakaan tersebut sudah ada kamus, sudah ada ensiklopedi, sudah ada misalnya almanak dan lain sebagainya. Apakah sudah ada novel, kemudian cerpen dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu dievaluasi. Kemudian terkait pemanfaatannya, berapa persen pemanfaatan koleksi yang ada di perpustakaan? Berapa banyak koleksi yang dimanfaatkan dan berapa banyak koleksi yang belum termanfaatkan? Itu perlu dievaluasi. Agar apa? Agar seluruh koleksi itu terpakai sebagaimana pada prinsip pada 5 Laws of Library Science itu kan dalam 5 hukum perpustakaan Yang ketiga itu kan dikatakan bahwa buku itu untuk digunakan, buku itu untuk dimanfaatkan. Jadi seluruh buku yang ada di perpustakaan selayaknya
itu dimanfaatkan oleh pemustaka. Karena perlu dievaluasi pemanfaatannya seperti apa, tingkat pemanfaatannya seperti apa. Kemudian juga apakah perlu dievaluasi apakah koleksi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau belum, ya. Kalau belum, bagaimana cara penanganannya? Nah, itu perlu dilakukan evaluasi, ya, dan lain sebagainya. Itu terkait hal-hal yang bisa dievaluasi terkait koleksi. Selanjutnya adalah terkait pengolahan koleksi atau layanan teknis, ya. Terkait pengolahan koleksi atau layanan teknis. Nah, dalam hal ini terkait pengolahan koleksi ini ada beberapa hal yang bisa dievaluasi, misalnya terkait waktu pengolahan, ya. Apakah ada misalnya dari beberapa kegiatan yang ada di perpustakaan mungkin untuk menghemat waktu bisa dijadikan satu misalnya. Ya. Misalnya dalam waktu yang bersamaan apakah bisa menentukan subjek sekaligus menentukan nomor klasifikasi. Kalau yang bisa dijadikan satu, dia akan dijadikan satu, misalnya seperti itu. Untuk efisiensi waktu, ya agar lebih cepat waktu pengolahannya. Seperti itu. Kemudian, apakah penentuan subjeknya ataupun penentuan nomor klasifikasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Apakah penentuan subjeknya sudah menggunakan tajuk subjek? Apakah penentuan nomor klasifikasinya sudah menggunakan DDC kah atau UDC atau LC dan lain sebagainya? Ya, Library of Congress Classification dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu terkait temu kembali informasi. Bagaimana sarana temu kembali informasinya? Bagaimana apakah temu kembali informasinya bisa dilakukan dengan baik? Apakah opaknya atau penjajaran kalau menggunakan katalog kartu, apakah penjajaran katalog kartunya sudah sesuai dengan peraturan atau belum? Sudah sesuai abjad atau belum? Kira-kira seperti itu. Apakah opaknya itu mudah digunakan atau justru menyulitkan? Itu juga perlu dievaluasi. Dan lain sebagainya. Kemudian terkait pelayanan publik, ya, pelayanan publiknya. Biasanya pelayanan publik itu berkaitan dengan kualitas dan juga kepuasan. Dua hal ini dia akan saling berkaitan. Kualitas, jika kepuasan pemustakanya tinggi, kemungkinan besar kualitas pelayanan perpustakanya juga akan semakin tinggi. Tapi jika kepuasannya rendah, berarti kualitasnya juga rendah. Kenapa? Karena kualitas perpustakaan ini sangat dipengaruhi oleh kepuasan pemustaka. Ya, seperti itu. Jadi kualitasnya bagaimana? Layanan yang mana saja yang memiliki kualitas yang baik, mana yang kualitasnya masih rendah. Nah, dari hasil evaluasi itu kemudian dilakukanlah perencanaan bagaimana cara mengatasi atau cara meningkatkan kualitas yang masih rendah tadi. Begitu juga dengan kepuasan. Pemustaka puas terhadap layanan yang mana saja, pemustaka kurang puas terhadap yang mana saja. Yang kurang puas tadi kemudian setelah dilihat hasil evaluasinya, yang kurang puas tadi bagaimana perencanaan cara mengatasi pemustaka yang belum puas ini, kira-kira seperti itu. Kemudian pelayanan pembinaan minat baca sudah berhasil atau belum? Melalui program-program yang ada, apakah minat baca pemustakanya menjadi meningkat atau tetap atau justru menurun misalnya karena kurang diminati dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan manajemen perpustakaan, berkaitan dengan organisasinya, berkaitan dengan SDM-nya, kemudian berkaitan dengan pola kepemimpinannya, berkaitan juga dengan misalnya struktur organisasinya sudah sesuai dengan standar minimalnya atau belum. Ada kepala perpustakaan, kemudian ada bagian teknis, ada bagian publik dan lain sebagainya. Itu sudah sesuai atau belum? Dia terkait nanti seperti itu, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah terkait evaluasi perawatan bahan pustaka atau evaluasi perawatan koleksi, ya. Hal-hal yang bisa dikaji, hal-hal yang perlu dievaluasi terkait ini, ya. Yang pertama adalah masalah keadaan koleksinya. Berapa banyak koleksi yang rusak? Berapa banyak koleksi yang harus diperbaiki? Kerusakannya seperti apa? Apakah rusak ringan, rusak berat, ya, atau rusak sedang? Kalau yang rusak berat, bagaimana? Apakah dia tetap diperbaiki atau disiangi seperti itu? Itu perlu dipertimbangkan juga, ya, hal-hal seperti itu. Kemudian terkait perawatan koleksi rusaknya, apakah peralatannya tersedia, ya, peralatan untuk perawatan koleksinya tersedia atau tidak. Kemudian kalau tidak tersedia, kalau memang misalnya perlu untuk perawatan koleksinya perlu lembaga lain, apakah keuangannya mencukupi untuk membayar perawatan koleksinya dan seterusnya. Kemudian
digitalisasi koleksi, ya. Apakah hasil dari digitalisasi koleksinya bagus, ya? Kualitasnya bagaimana? Kemudian hasilnya apakah terbaca atau tidak, itu juga perlu dievaluasi. Jangan sampai kita sudah melakukan digitalisasi koleksi ribuan koleksi, tapi ternyata hasilnya tidak bisa dibaca. Kan jadi percuma kegiatannya. Kegiatannya jadi sia-sia, kira-kira seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Apakah cukup hal-hal ini saja? Tentu tidak. Ada banyak sekali hal-hal lain yang bisa dilakukan, yang bisa dievaluasi di perpustakaan, ya. Misalnya ada masalah sarana dan prasarana, masalah perabotan, masalah gedungnya, luasnya apakah sudah sesuai atau belum, sudah mencukupi atau belum. Kemudian jumlah, rak bukunya sudah cukup atau belum, itu juga perlu dievaluasi. Jangan sampai memaksakan, ya, jangan sampai memaksakan sudah tahu jumlah bukunya banyak, rak bukunya kurang, dibiarkan saja sehingga banyak buku-buku yang berserakan, banyak buku-buku yang tidak bisa ditata di rak misalnya. Tentu ini tidak baik, ya. Ini tidak baik untuk pengelolaan perpustakaan. Kemudian terkait kegiatan penunjang, misalnya perpustakaan memiliki program, misalnya program penulisan atau memiliki program apa namanya, pameran misalnya atau bazar buku misalnya, itu perlu dievaluasi. Apakah bazar bukunya berhasil? Apakah pamerannya berhasil? Apakah dari segi pengunjungnya seperti apa? Dari segi pembelian kalau itu bazar buku seperti apa? Jadi ini perlu dievaluasi agar kegiatannya ini tidak merugikan, ya, tidak merugikan perpustakaan. Nah, kemudian promosi, terkait promosi, apakah promosinya sudah sesuai dengan target atau belum? Informasi yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka atau belum? Itu juga perlu dievaluasi, ya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana metodenya? Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, tadi kan berbicara hal-hal yang bisa dievaluasi. Lalu bagaimana cara evaluasinya? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama adalah bisa melalui cacah ulang. Cacah ulang itu apa? Cacah ulang itu atau stock of name, ya. Itu adalah menghitung kembali, ya. Menghitung kembali koleksi yang ada di perpustakaan, koleksi yang tersedia di perpustakaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah koleksi yang tersedia di perpustakaan itu sesuai dengan catatan atau sesuai dengan daftar buku yang ada. Kalau misalnya tidak sesuai, itu apakah sedang dipinjam atau dia memang hilang, tidak ada bukunya. Dari sini bisa ketahuan nanti berapa banyak buku yang hilang, berapa banyak buku yang rusak. Misalnya akan ketahuan di cacah ulang nantinya. Akan ketahuan di sini. Kemudian bisa juga melalui proses laporan, melihat laporan. Kalau kita menggunakan SLIMS misalnya, menggunakan sistem perpustakaan ataupun sistem perpustakaan yang lain, itu biasanya ada menu laporan. Nah, ada laporan jumlahnya, ada laporan pengunjungnya, ada laporan peminjamannya, dan lain sebagainya. Nah, laporan ini, ya, bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk evaluasi. Misalnya dilihat dari laporan jumlah pengunjung, semakin hari kok justru semakin menurun, berarti ada masalah di dalam pelayanannya. Kira seperti itu. Nah, laporannya tidak hanya laporan kuantitatif saja, tapi juga perlu ditunjang dengan laporan kualitatif. Bagaimana bentuk laporan kualitatif? Bisa berbentuk kata-kata, bisa berbentuk penambahan dokumen foto misalnya. Kalau misalnya melaporkan tentang gedung perpustakaan, perlu difoto gedung perpustakaannya yang katanya dalam kondisi baik seperti apa, contoh-contohnya. Kemudian melaporkan sarana perpustakaan, misalnya perlu difoto mana saja yang perabotan-perabotan barunya dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari laporan kualitatif. Keduanya saling menunjang. Itu pelaporan. Kemudian bisa juga melalui kotak saran. Perpustakaan bisa menyediakan kotak saran yang nantinya setiap pemustaka bisa mengisi kira-kira kritik dan saran apa saja yang bisa diberikan kepada perpustakaan sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi. Biasanya kotak saran ini dibuka secara periodik, entah itu seminggu sekali, entah itu 1 bulan sekali, dan lain sebagainya, tergantung dari kebijakan pengelola perpustakaan, ya. Dan bisa juga melalui survei atau melalui penelitian. Survei misalnya survei kebutuhan pemustaka misalnya. Survei kesesuaian antara koleksi yang ada dengan kebutuhan pemustaka misalnya seperti itu. Survei kepuasan pengguna misalnya seperti itu. Jadi menyebarkan angket kepada pemustaka.
ya. Itu bisa dijadikan sebagai salah satu metode evaluasi di perpustakaan. Nah, dari beberapa hal tadi yang paling sering dilakukan adalah laporan ya, dari menggunakan metode pelaporan ya. Pelaporan apa saja biasanya? Biasanya pelaporannya ini dalam bentuk statistik ya. Yang paling sering itu dalam bentuk statistik. Lalu laporan apa saja yang bisa dibuat ya? Yang biasa dibuat oleh para pengelola perpustakaan ada banyak. Ada laporan jumlah koleksi. Berapa jumlah koleksi saat ini sehingga nanti akan kelihatan apakah koleksinya itu bertambah terus atau tidak. Kemudian berapa terkait laporan terkait kondisi koleksi ya. Berapa banyak yang dalam kondisi baik, berapa banyak yang kondisinya rusak, berapa banyak yang hilang dan lain sebagainya itu perlu dilaporkan ya, itu perlu dilaporkan. Kemudian berapa penambahan koleksi per tahunnya atau per semesternya? Ini akan kelihatan ya. Dari evaluasi pengolahan ini akan kelihatan ya. Dari evaluasi pengadaan juga akan kelihatan di sini. Apakah setiap tahunnya bertambah ya atau tetap jumlah koleksinya? Ini akan kelihatan di sini. Kemudian ada laporan pengunjung misalnya. Tadi seperti yang disampaikan tadi bahwa bisa dilihat apakah terjadi penurunan jumlah pengunjung atau terjadi peningkatan. Kalau misalnya dalam kondisi Covid seperti ini mungkin terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara fisik. Tapi perlu dilihat juga pengunjung perpustakaan digitalnya apakah mengalami peningkatan atau tidak. Kalau ternyata antara yang fisik turun kemudian yang perpustakaan digitalnya juga tidak mengalami peningkatan, berarti pemustaka memanfaatkan layanan perpustakaan lain, bukan perpustakaan yang kita kelola. Kesimpulannya bisa seperti itu. Ya, itu perlu perlu disampaikan. Kemudian juga bisa terkait pelaporan peminjaman. Berapa banyak koleksi yang dipinjam dalam 1 tahun. Ini nanti akan akan menggambarkan pemanfaatan koleksi di perpustakaan ya. Termasuk juga terkait berapa denda yang diterima selama 1 tahun itu. Karena nanti akan berkaitan dengan pemasukan atau keuangan perpustakaan ya. Kemudian laporan sarana dan prasarana, berapa banyak sarpras yang kondisinya baik, berapa banyak yang rusak, berapa banyak yang harus diganti dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah laporan aktivitas pengelola. Seperti di dalam SLIM itu kan kelihatan dia. Ya, misalnya pengelola perpustakaan si A misalnya, dia sudah melakukan pengolahan koleksi jumlahnya berapa, input data buku berapa, input data anggota berapa, kemudian peminjaman berapa dan lain sebagainya. Nah, laporan aktivitas pengelola ini bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur. Tolak ukur apa? Sebagai salah satu tolak ukur apakah pengelola perpustakaannya, apakah SDM perpustakaannya ini melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Jangan-jangan mereka malas-malasan. Kalau malas-malasan berarti kan perlu diadakan tindakan, ya, perlu dilakukan tindakan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, melalui pembinaan dan lain sebagainya. Itu masalah laporan ya. Masalah laporan itu mungkin penjelasan-penjelasan terkait evaluasi perpustakaan ya. Kalau ingin membaca lebih lanjut bisa membaca beberapa daftar bacaan ini ya. Ini berbicara terkait evaluasi perpustakaan, ada banyak sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.